Selamat pagi semua. Assalam. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Heri Septia Kusuma selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Kimia Fisika dan teman-teman saya yang sedang menonton video presentasi saya. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kimia Fisika saya sebagai syarat eh, tugas UAS saya, yang berupa jurnal club presentation atau review jurnal yang sudah saya pilih sendiri dengan topik reaction mechanism. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yasmin Belinda Arzanti dengan nomor mahasiswa 121230194 dengan program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Baik, eh, di sini sebelum saya masuk ke dalam presentasi saya, di sini ada daftar isi eh, tentang pokok-pokok bahasan seperti apa yang akan saya bawakan dalam presentasi review jurnal saya pada kali ini. Yang pertama ada identitas jurnal yang berisi eh, judul jurnal dan penulis serta tahun penerbit. Lalu ada abstrak, gambaran kasar tentang jurnal yang saya bahas. Lalu ada pendahuluan jurnal yang berisi latar belakang dan tujuan penelitian jurnal yang saya review hari ini. Lalu ada pembahasan yang berisi pokok-pokok atau inti materi dalam review jurnal hari ini. Lalu ada kesimpulan, kelebihan dan kekurangan jurnal, serta penutup. Sekarang mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian identitas jurnal. Jadi, jurnal yang saya review pada video ini yaitu Exploring Heterogen Catalytic Ozonation Catalyst Type Reaction Mechanism Application Challenge and Future Outlook. Dengan penulisnya ada berjumlah 3 orang, yaitu Eliasu Isaka, Josephine Bavo, dan Mabruk Adams. Untuk tanggal dan tahun terbit jurnal, yaitu pada tanggal 19 November 2024. Lalu ini ada link jurnal yang saya review pada video hari ini. Bisa dilihat ini linknya. Lalu mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu ada abstrak. Nah, abstrak dalam jurnal saya yaitu penggunaan ozonasi katalitik heterogen atau HCO dalam pengolahan air limbah untuk menguraikan kontaminan organik yang sulit dipecah
atau ROC menjadi molekul yang lebih kecil dan kurang berbahaya. Ozon atau O3 bertindak sebagai agen pengoksidasi kuat yang memecah ROC dan menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROC, ROS, yang mampu mengoksidasi bahan berbahaya lainnya. Proses HCO melibatkan penyuntikan O3 ke dalam aliran air limbah, baik dalam bentuk gas maupun udara yang diperkaya oleh ozon atau O3. Katalis padat, terutama oksida logam, digunakan untuk meningkatkan efisiensi ozonasi dengan mempercepat pemecahan ozon atau O3 dan produksi ROS. Jenis katalis yang digunakan secara mekanisme reaksinya dengan ozon atau O3 berpengaruh langsung terhadap jumlah ROS yang dihasilkan, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan selektivitas proses HCO. Jadi pada intinya jurnal ini membahas berbagai jenis dan mekanisme katalis HCO yang digunakan serta memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana proses ini bekerja. Selain itu, beberapa faktor penting seperti pH dan suhu yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi degradasi ROC juga dijelaskan. Penelitian ini atau jurnal ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat berbagai aplikasi HCO yang sudah diterapkan, baik di skala pilot maupun skala penuh, serta menilai kinerjanya dalam kondisi kehidupan sehari-hari atau kondisi kehidupan nyata. Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan katalis HCO dan potensi penggunaannya dalam pengolahan air di masa depan juga dibahas pada jurnal ini. Tujuan utama jurnal ini adalah memberikan gambaran atau gambaran secara garis besar yang lebih jelas kepada para pembaca tentang penggunaan HCO untuk degradasi ROC serta tantangan atau peluang seperti apa teknologi pengolahan air di masa depan nanti. Kenapa saya membahas atau mereview jurnal pada presentasi kali ini? Ada 3 alasan kenapa saya ingin mempresentasikan dan mereview jurnal ini. Yang pertama, jurnal ini menjelaskan cara baru mengubah gas buang atau karbon dioksida menjadi zat yang berguna atau asam format dengan bantuan khusus katalis. Cara ini sangat bagus untuk mengurangi polusi udara dan membantu mengatasi pemanasan global. Karena di tahun-tahun ke depan yang akan mendatang, pemanasan global semakin meninggi. Jadi saya ingin mereview jurnal ini agar kita semua bisa lebih aware dan lebih paham kalau ada teknologi yang mampu mengurangi emisi global itu, gitu. Lalu yang kedua, jurnal ini menjelaskan secara detail bagaimana proses perubahan gas menjadi gas yang berguna. Ya, tadi yang sudah saya bilang. Lalu ada eh, yang terakhir, jurnal ini nggak hanya membahas percobaan di laboratorium, tetapi juga menjelaskan gimana caranya teknologi
dalam jurnal ini itu bisa digunakan dalam skala besar gitu, dalam skala industri, dan memberikan gambaran gimana teknologi ini tuh dikembangkan dan akhirnya bisa lebih ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian ketiga, yaitu pendahuluan jurnal. Pendahuluan jurnal di sini ada empat pokok utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu peran ozonasi katalik heterogen atau HCO, lalu fungsi katalis dalam ozonasi, jenis ozonasi katalitik, dan keunggulan ozonasi katalitik heterogen atau HCO, lalu ada tujuan penelitian dalam jurnal ini. Saat ini, metode ozonasi mulai banyak dilirik sebagai alternatif pengolahan air, terutama karena metode tradisional kurang efektif untuk menangani polutan organik yang sulit terurai atau reklasitran organik kontaminat atau ROC seperti diklorofenol dan senyawa kimia lainnya. Menurut penelitian, ROC dapat dihancurkan lebih cepat melalui ozonasi katalitik. Penyuntikan ion logam seperti kromium dan besi juga terbukti mempercepat proses bioremediasi senyawa tertentu seperti asam naptalin trisulfon. Misalnya, pada penelitian yang dibahas pada jurnal ini, ada penelitian yang menggunakan ozonasi katalitik heterogen untuk membersihkan air limbah dan degradasi anilin aeroflot telah dipelajari pada jurnal ini. Dengan menggunakan katalis berbasis ion logam transisi seperti Fe2+, hasil studi ini menunjukkan bahwa kombinasi ozon atau O3 dan katalis padat dalam HCO memberikan efek sinergis yang secara signifikan meningkatkan efisiensi degradasi dibandingkan dengan ozon biasa. Proses HCO bekerja dengan menggunakan ozon atau O3 dengan katalis padat untuk membentuk spesies oksigen reaktif atau ROS. Katalis menyediakan situs aktif untuk pemecah ozon dan mempercepat pembentukan ROS. Spesies reaktif ini berperan memecah polutan dalam air dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, katalis juga berfungsi menstabilkan ROS yang membantu memastikan proses degradasi berjalan lebih optimal. Melihat banyaknya keunggulan HCO dibandingkan proses ozonasi tradisional seperti efisiensi degradasi yang lebih baik, kebutuhan dosis ozon yang lebih rendah, serta potensi regenerasi dan penggunaan ulang katalis, banyak penelitian terkini berfokus pada pengembangan nanokatalis untuk ozonasi katalitik. Dalam jurnal ini, ada seorang peneliti memberikan gambaran mengenai perkembangan katalis berbasis logam, termasuk kontrol dan autentikasi situs aktif.
Di sisi lain, dalam jurnal ini ada peneliti yang membuat katalis dengan stabilitas tinggi. Sementara ada peneliti lain lagi yang dibahas pada jurnal ini eh, mengklasifikasikan proses HCO menjadi oksidasi berbasis radikal dan non-radikal. Dari jurnal ini eh, dapat diketahui bahwa banyak peneliti-peneliti yang sudah mulai meneliti hal ini karena hal ini baik untuk teknologi ke depannya eh, karena tidak mengeluarkan emisi yang berlebihan atau tidak membutuhkan dosis ozon yang lebih tinggi gitu, which is itu sangat bagus karena eh, bumi makin lama makin panas dan lapisan ozon makin lama makin menipis. Lalu ada fungsi katalis dalam ozonasi. Apa sih katalis itu? Katalis dalam proses ozonasi memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi pengolahan air. Proses ini melibatkan katalis yang mempengaruhi kecepatan dan hasil reaksi kimia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembentukan spesies oksigen reaktif atau ROS. ROS ini berfungsi untuk menyerang dan mengurangi polutan yang ada di dalam air. Katalis yang digunakan dalam ozonasi katalitik ini seperti oksida logam, oksida campuran, atau katalis logam yang didukung dan memiliki peran penting dalam mempercepat pembentukan ROS dengan cara meningkatkan sifat permukaan katalis. Katalis yang dimodifikasi ini meningkatkan luas permukaan spesifik, mengoptimalkan distribusi ukuran pori, dan menciptakan situs aktif di permukaan katalis yang secara signifikan dapat meningkatkan perpindahan massa dan membantu dekomposisi ozon atau O3, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi penghilangan polutan. Hal ini menjadikan ozonasi katalitik sebagai alternatif yang menjanjikan dibandingkan dengan teknik pengolahan air tradisional yang kurang efektif. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang jenis ozonasi katalitik dan keunggulan ozonasi katalitik heterogen atau HCO. Terdapat dua jenis ozonasi katalitik berdasarkan jenis katalis yang digunakan, yaitu ozonasi katalitik homogen dan ozonasi katalitik heterogen. HCO merupakan proses oksidasi lanjutan atau AOP yang dapat mengatasi pencemaran air dan air limbah secara organik. HCO menggabungkan ozon dengan katalis padat dan menghasilkan spesies pengoksidasi yang sangat reaktif yang mampu mengurangi polutan organik dan lebih cepat. Dibandingkan dengan proses AOP lainnya, HCO memiliki keunggulan signifikan seperti kinerja yang lebih baik pada suhu dan tekanan ruangan, yang berpotensi mengurangi penggunaan energi secara drastis. Selain itu, HCO memungkinkan pengaturan parameter reaksi yang lebih baik seperti pH, suhu, dan dosis katalis yang dapat meningkatkan efektivitas pengolahan air, menjadikannya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi opsional. Namun, meskipun HCO menawarkan keunggulan,
Proses ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terbatasnya transfer massa antara polutan dan ozon ke permukaan katalis, yang dapat mengurangi efisiensi keseluruhan proses. Selain itu, sistem HCO bisa lebih mahal dan bahkan lebih kompleks dibandingkan dengan teknik pengolahan air tradisional. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk penerapannya, terutama di negara berkembang atau pada aplikasi skala kecil. Selain itu, oksidasi yang tidak sempurna dalam HCO terkadang menghasilkan produk sampingan yang berpotensi berbahaya. Produk-produk sampingan ini memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk memastikan bahwa air yang dihasilkan aman untuk digunakan. Meskipun ada hambatan-hambatan ini, riset dan pengembangan dalam bidang ini terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kesesuaian proses HCO untuk pengolahan air secara lebih luas. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ozonasi katalitik dapat secara efektif mengatasi polutan organik yang sulit diurai, seperti dichlorophene dan senyawa kimia lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyuntikan ion logam seperti kromium dan besi dapat mempercepat bioremediasi senyawa tertentu melalui ozonasi. Misalnya, sebuah studi menggunakan ozonasi untuk membersihkan air limbah dengan katalis heterogen. HCO juga telah digunakan untuk mengamati pengaruh dosis ozon atau O3 dan pH terhadap efisiensi ozonasi katalitik dalam degradasi anilin aeroflot berbasis Fe2+. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi ozon dan katalis padat dalam HCO menghasilkan efek sinergis yang meningkatkan efisiensi degradasi dibandingkan dengan ozonasi biasa. Dengan demikian, katalis memainkan peran penting dalam meningkatkan kinetika reaksi dan menstabilkan ROS yang menghasilkan penghilangan kontaminan organik yang lebih efisien. Melihat banyaknya keuntungan HCO dibandingkan proses ozonasi tradisional, termasuk efisiensi degradasi yang lebih baik, kebutuhan dosis ozon yang lebih rendah, serta kemampuan regenerasi penggunaan langsung masuk ke tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme ozonasi katalitik heterogen atau HCO dan bagaimana proses ini dapat digunakan untuk mengatasi polutan organik yang sulit diuraikan seperti ROC dalam pengolahan air. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan ringkasan komprehensif tentang jenis dan mekanisme katalis yang digunakan dalam proses HCO, serta sebagai parameter reaksi yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi degradasi polutan. Penelitian dalam jurnal ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi aplikasi praktis HCO dalam degradasi ROC di lingkungan perairan dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi akademisi dan profesional dalam bidang pengolahan air dan pengolahan kontaminan. Lalu bagi pembaca yang membaca jurnal tersebut. Mari kita masuk ke dalam metode penelitian atau pembahasan. Pembahasan jurnal. Ada beberapa pokok pembahasan jurnal yang
saya paparkan. Langsung masuk saja ke mekanisme dan sifat katalis HCO. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu jenis katalis yang digunakan dalam proses HCO, kinerja katalis, dan contoh penelitian terkini. Berbagai jenis katalis yang digunakan dalam proses HCO memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan partikel aktif atau ROS atau spesies oksigen reaktif. Katalis berbahan oksida logam atau MEOS seperti MnO2, F2O3, dan TiO2 memainkan peran utama dalam memecahkan O3 melalui reaksi redoks dan permukaan katalis. Sebagai contoh, ketika molekul O3 menempel di permukaan katalis, ia bereaksi dengan gugus hidroksil untuk membentuk radikal OH yang sangat reaktif, yang dapat mempercepat proses oksidasi polutan di udara atau air. Selain itu, ion logam juga membantu menghasilkan ROS lain seperti oksigen singlet dan radikal superoksida yang penting dalam proses degradasi zat-zat berbahaya. Logam mulia seperti platina atau palladium dapat mempercepat pemecahan O3 dengan mekanisme transfer elektron, menghasilkan radikal OH dan O2 yang juga mempercepat reaksi degradasi polutan. Dalam penelitian terbaru, penggunaan logam mulia dalam proses ozonasi terbukti dapat meningkatkan efisiensi proses, meskipun biaya operasionalnya lebih tinggi. Bahan berbasis karbon seperti tabung nanokarbon, graphene, dan karbon aktif juga memberikan kontribusi besar dalam pemecahan ozon atau O3. Proses transfer elektron dan adsorpsi permukaan pada bahan berbasis karbon ini sangat efisien berkat karakteristik listriknya yang unik dan luas permukaannya yang besar. Ini memungkinkan pembentukan radikal OH dan ROS lainnya dengan lebih cepat yang mempercepat degradasi polutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karbon aktif dengan ukuran pori yang sangat kecil, misalnya dalam partikel nano, memiliki kemampuan adsorpsi yang lebih tinggi, yang menjadikannya pilihan yang sangat baik dalam aplikasi katalitik untuk pemecahan ozon dan pengolahan udara atau air. Selain itu, kerangka logam organik atau MOVS juga menawarkan potensi besar dalam proses ozonasi. MOVS menghasilkan ROS melalui kombinasi proses redoks, transfer elektron, dan adsorpsi. Dalam MOFS, pusat logam dan penghubung organik dapat berinteraksi langsung dengan molekul O3, menghasilkan partikel aktif seperti radikal O2, oksigen singlet, dan radikal OH. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa MOFS dengan struktur yang lebih terorganisir dapat menghasilkan ROS lebih efisien dibandingkan material katalis lainnya karena kemampuan mereka untuk mengadsorpsi molekul O3 lebih baik. Penelitian tentang menggunakan MOFS dalam reaksi ozonasi semakin berkembang, mengingat sifat fisikokimia dan kapasitas adsorpsinya yang menjanjikan untuk aplikasi katalitik. Selain itu, ada kinerja katalis dalam proses HCO.
Kinerja katalis dalam proses HCO sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dan proses katalitiknya yang unik. Misalnya, luas permukaan dan porositas yang lebih besar memberi lebih banyak aktif untuk mengadsorpsi polutan dan memecah O3, sehingga meningkatkan kinerja katalis, sifat list, meningkatkan kinerja katalis. Sifat listrik dan aktivitas katalitik juga dipengaruhi oleh struktur kristalnya, yang memuat bentuk kristal yang berbeda, menunjukkan perilaku katalitik yang berbeda. Bentuk dan ukuran partikel katalis juga berperan penting dalam menentukan efektivitasnya. Partikel yang lebih kecil biasanya memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga meningkatkan kinerja katalis. Penelitian pada jurnal ini membahas bahwa ada partikel katalis yang lebih kecil dengan distribusi ukuran yang lebih merata dan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam proses ozonasi. Dalam jurnal ini juga dibahas sebuah penelitian dari seorang peneliti bernama Zhang yang menunjukkan bahwa penambahan Ce pada katalis berbasis Pd menghasilkan katalis gabungan RuSN dan PdCe yang lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Ce meningkatkan hasil CHDM sebesar 13,4% karena Ce membantu mengaktifkan ikatan Hs, H, dan C rangkap 2O yang mempercepat hidrogenasi gugus karboksil. Selain itu, Ce juga memperpanjang umur katalis dengan mencegah komponen aktif Pd tertutup oleh senyawa lain, sehingga mengurangi degradasi katalis. Penelitian yang dibahas pada jurnal ini menunjukkan bahwa kombinasi bahan katalis dengan berbagai elemen dapat meningkatkan efisiensi dan daya tahan katalis yang merupakan aspek penting dalam pengembangan katalis untuk aplikasi industri. Selanjutnya saya akan masuk ke submateri dari mekanisme dan sifat katalis HCO. Materi eh, selanjutnya yaitu submateri dari mekanisme dan sifat-sifat katalis HCO. Yang pertama ada jenis-jenis katalis zonasi heterogen. Oksida logam atau MEOS banyak digunakan dalam prosedur HCO karena aktivitas katalitik yang tinggi, stabilitas yang baik, dan proses pembuatannya yang sederhana. MOS lebih tahan terhadap keracunan katalis yang disebabkan oleh komponen air seperti ion logam atau anion yang bisa mempengaruhi katalis lain. Keunggulan utama MEOS adalah kemampuan untuk deregenerasi melalui perlakuan termal atau pencucian kimia yang mengurangi biaya operasional dan memperpanjang usia pakai katalis. Selain itu, MEOS yang tidak beracun dan ramah lingkungan sangat cocok untuk aplikasi pengolahan air, mendukung keberlanjutan, dan menjaga dampak negatif terhadap lingkungan. MEOS juga dapat mengaktifkan O3 dan menghasilkan radikal hidroksil OH dengan stabilitas termal dan kimia yang sangat baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan efektivitas dalam jangka panjang. Namun, untuk berfungsi optimal dalam proses HCO, faktor-faktor operasional seperti jumlah katalis, konsentrasi O3, pH air, dan suhu harus dikendalikan dengan hati-hati untuk mencegah
deaktivasi atau degradasi katalis. Beberapa oksida logam seperti MnO2, Fe2O3, dan CeO2 terbukti sangat efektif dalam proses HCO dengan MnO2, khususnya meningkatkan produksi OH. Dan oksida besi serta serium dioksida mendukung dekomposisi O3. Selain itu, titanium dioksida atau TiO2 yang terkenal sebagai fotokatalis berperan penting dalam proses HCO. Dan aluminium oksida atau AlO3 digunakan sebagai substrat karena memiliki luas permukaan yang besar dan stabil di bawah kondisi oksidatif, mendukung proses pengolahan air. Sekarang saya akan masuk ke slide berikutnya. Di dalam jurnal ini membahas penelitian yang mengembangkan katalis AgCeO dengan metode kopresivitasi untuk menghilangkan pewarna reaktif Black 5 atau yang bisa disingkat RB5, difraksi sinar X, mikroskop elektron pemindahan, dan studi luas permukaan Brunauer Emmentaler digunakan untuk mengkarakterisasi katalis AgCeO yang dihasilkan. Puncak sempit pada pola XRD menunjukkan kristalinitas tinggi, dengan oksida serium menunjukkan puncak difraksi yang mencolok pada nilai sebesar pada nilai 20 sebesar 28,69 derajat, 44,37 derajat, dan 56,54 derajat, serta oksida perak berhubungan dengan nilai 20 sebesar 38,23, 64,64 derajat, dan 77,48 derajat. Mengonfirmasi keberadaan kedua komponen dalam katalis komposit. Penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kondisi eksperimen yang ideal adalah pH 10,0,7 Gl-1 katalis dan 60 LH-1O3 dengan efisiensi penghilangan COD yang meningkat secara signifikan pada pH yang lebih tinggi, serta efisiensi penghilangan RB5 yang stabil dalam pengaturan optimal pewarna RB5 sepenuhnya dihilangkan, dengan efisiensi eliminasi COD mencapai 88% dalam 80 menit. Efisiensi penghilangan COD dan RB5 menggunakan 3 metode berbeda, yaitu ozonasi katalitik, ozonasi tanpa katalis, dan adsorpsi dengan katalis, menunjukkan bahwa sistem ozonasi katalitik lebih efektif dibandingkan dengan kedua metode lainnya, dengan efisiensi penghilangan COD berturut-turut sebesar 6%, 28%, dan 57%. Selain itu, sistem ozonasi katalitik menunjukkan kapasitas daur ulang yang baik tanpa penurunan aktivitas selama 3 siklus dan memperkuat mekanisme reaksi melalui jalur tidak langsung yang lebih dominan dibandingkan jalur langsung. Saya akan ke slide berikutnya, yaitu komposit karbon sebagai katalis dalam HCO. Komposit karbon menarik untuk digunakan dalam aplikasi pengolahan air karena memiliki beberapa sifat unik. Sifat-sifat unik ini meliputi porositas tinggi,
yang memberikan luas permukaan besar untuk absorpsi polutan dan dekomposisi O3. Berbagai bentuk sintesis seperti nanotube karbon, oksida grafena, karbon aktif, dan nanopartikel atau MEOS yang didukung karbon, serta konduktivitas listrik tinggi yang dapat membantu eh, menghasilkan ROS melalui proses transfer elektron. Lalu ada komposit karbon memiliki stabilitas kimia dan termal yang baik karena karena itu memungkinkan mereka mempertahankan kinerja katalitik untuk jangka waktu yang lebih lama, pengoptimalan beberapa parameter reaksi dan operasional, termasuk suhu, pH, dosis katalis, dan dosis O3, dan lainnya. Diperlukan untuk penggunaan yang efektif dari komposit karbon sebagai katalis dalam proses HCO. Karbon aktif diperlukan atau dilapisi dengan MEOS untuk meningkatkan aktivitas katalitiknya. Dalam pemecahan O3 dan degradasi polutan. Selain itu, nanotube karbon atau CNT difungsikan atau dicampur dengan MEOS untuk membentuk komposit dengan aktivitas katalitik dan stabilitas luar biasa untuk aplikasi HCO. Grafena, substansi karbon dua dimensi dicampur dengan MEOS atau logam untuk meningkatkan aktivitas katalitik katalis HCO dengan memanfaatkan luas permukaan graf grafena yang besar, konduktivitas elektron yang tinggi, dan karakteristik adsorpsi yang kuat. Grafena dapat meningkatkan efektivitas katalis. Lalu ada komposit aerogel karbon dapat digabungkan dengan MEOS untuk menghasilkan katalis HCO yang efektif. Penemuan baru dalam jurnal ini membahas bahwa O3 secara efisien menghilangkan ROCS ketika dipasangkan dengan karbon aktif. Hal ini disebabkan oleh aktivitas adsorpsi dan katalitik karbon aktif yang memungkinkan pemecah O3 yang efektif. Banyak penelitian telah dilakukan pada karbon aktif untuk pemecahan O3. Dalam jurnal ini juga membahas penelitian yang menggunakan karbon aktif granular yang terkonjugasi dengan ozonasi untuk mendekomposisi P-nitrofenol dan melaporkan bahwa dampak gabungan adsorpsi dan oksidasi meningkatkan efisien penghilangan P-nitrofenol secara signifikan. Eh, Pada penelitian dalam jurnal ini mencatat bahwa proses ini berbeda tergantung pada pH. Adsorpsi digunakan untuk menghilangkan ROCS dan pH rendah. Sementara eliminasi ROC dilakukan melalui oksidasi pada pH tinggi. Selain itu, penelitian pada jurnal ini juga menjelaskan proses dua langkah yang sederhana untuk menghasilkan oksida grafena tereduksi yang didukung oleh nanopartikel NiCO2O4 atau RgNCO sebagai katalis aktif untuk mereduksi P-nitrofenol dengan NaBH4. Berbagai metode karakterisasi digunakan untuk mengevaluasi bentuk, struktur, dan komposisi permukaan katalis. Hasil dari penelitian pada jurnal yang apa hasil dari penelitian yang dibahas pada jurnal ini menunjukkan pengikatan NiCO2O4 yang efektif pada lembaran grafena dan menunjukkan keberadaan kekosongan oksigen. Katalis RgNCO yang dihasilkan menunjukkan stabilitas
dan sifat katalitik yang luar biasa dengan faktor aktivitas 356,5 menit G-1 melebihi nilai maksimum yang dijabarkan dalam literatur untuk katalis berbasis NiCO2O4. Grafena, traduksi, dan nanopartikel NiCO2O4 yang kaya akan kekosongan oksigen bekerja sama untuk meningkatkan kinerja katalitik. Pengaruh berbagai parameter reaksi seperti suhu, jumlah katalis, konsentrasi reaktan, dan keberadaan anion yang berbeda pada sifat katalik juga telah diperiksa secara menyeluruh. Lalu di sini juga ada mekanisme Langmuir-Hinshelwood digunakan dengan efektif untuk menggambarkan reduksi P-nitrophenol yang dikatalisis permukaan menggunakan RgNCO. Kapasitas katalis RgNLCO untuk mengurangi volume cukup besar dari larutan PNP yang berisi 20 mili dengan faktor aktivitas yang setara dengan katalis berbasis logam mulia, menunjukkan keunikan bahan tersebut dan menjadikannya pilihan yang menjanjikan untuk aplikasi katalitik lingkungan praktis. Jenis dan jumlah MEOS atau logam yang digunakan dalam komposit karbon pada HCO serta kimia permukaan, porositas, dan kualitas tekstural semuanya mempengaruhi kinerjanya. Mengoptimalkan variabel-variabel ini membantu meningkatkan aktivitas katalitik, stabilitas, dan daya guna ulang katalis komposit karbon yang digunakan untuk mendekomposisi polutan dalam aplikasi pengolahan air dan limbah. Saya akan membahas kerangka logam organik MOVS sebagai katalis dalam HCO katalisis ozonasi. MOVS atau Metal Organic Frameworks telah menarik perhatian sebagai katalis potensial dalam proses HCO atau katalisis ozonasi. Karena sifat uniknya seperti luas permukaan yang besar, ukuran pori yang bervariasi, dan struktur yang beragam. MOVS adalah material berpori yang terdiri dari ion atau gugus logam yang terhubung dengan ligan organik untuk membentuk struktur kristalin. MOVS efektif mempercepat pemecahan O3 dengan menghasilkan partikel aktif yaitu ROS seperti radikal OH. Lalu selanjutnya saya akan membahas slide lain. Sebelumnya di dalam jurnal ini terdapat beberapa penelitian yang membahas eh, tentang MO, MOVS. Lalu saya masuk ke ini aplikasi ozonasi katalitik heterogen atau HCO. Untuk degradasi efektif kontaminan organik, refraktometer RC, ROC, ROC, HCO telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam degradasi efektif ROCS atau reaktif organik kontaminan pada pengolahan air dan limbah. HCO menggabungkan karakteristik pengoksidasian yang kuat dari O3 atau ozon dengan aktivitas katalitik dari katalis padat meningkatkan produksi ROS seperti OH yang secara efisien menghancurkan ROCS. Dalam hal ini ada tabel yang menyajikan ini. Yang pertama ada katalis use, dan ada organik kontaminasi, dan ada removal efisiensi. Jadi, semisal di sini ada katalis use, ya, katalis yang digunakan itu ada Fe, Ce, bimetallic metal organic framework, FeCe, MOV,
FeCe at C-600 AgCeO dengan organik kontaminasinya yaitu hex, hexazinon dan total organik karbon atau TOC. Di dalam waktu yang sama, yaitu 20 menit, eh, heksazinon bisa dihapus sebanyak 78,78%. Lalu pada TOC, di waktu yang sama, bisa dihapus sebesar 42,37% dalam waktu yang sama. Lalu untuk katalisius AgCeO ada reaktif Black 5 atau RB5 die itu bisa dihapus sebanyak 88% hanya dalam waktu 20 menit. Lalu ada katalisius yaitu nanosize ZNO dengan organik kontaminasinya yaitu 4 kloro 2 nitropenol atau 2 nitropenol yang bisa dihapus hanya dalam waktu 5 menit saja, bisa dihapus sebanyak 98,7%. Selanjutnya, untuk katalis selanjutnya dan organik kontaminasinya juga sama seperti yang ada di tabel, ada keterangan berapa dihapusnya di waktu keberapa. Lalu selanjutnya saya akan eh, masuk ke slide berikutnya. Yaitu ada di dalam jurnal ini membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh Garbani dan Mehrizad yang meneliti efektivitas nanopartikel ZNO dalam proses ozonasi katalitik untuk menguraikan senyawa 4-kloro-2-nitropenol. Mereka menemukan bahwa penggunaan ozon atau O3 dengan ZNO dapat menguraikan 98,7% senyawa hanya dalam waktu 5 menit dengan efisiensi yang lebih tinggi pada pH rendah. Ini ada pada tabel tadi ya yang di sini. Lanjut, saya akan lanjut. Kelemahan dari penelitian mereka yaitu fokusnya hanya pada satu senyawa, sehingga hasilnya tidak generalisasi untuk senyawa lain. Lalu dalam jurnal ini juga ada membahas penelitian yang dilakukan oleh Al-Momani dan teman-temannya yang meneliti oksidasi obat-obatan seperti antibiotik dan esterogen menggunakan ozon atau O3 dalam air limbah buatan dan nyata. Pada penelitian ini, mereka menemukan bahwa ozon sangat efektif dalam menghancurkan obat-obatan dengan kecepatan degradasi yang lebih tinggi pada dosis O3 atau ozon yang lebih tinggi dan pH yang lebih tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ozon jauh lebih efektif dibandingkan dengan klorin. Selanjutnya, saya akan masuk ke di dalam jurnal ini banyak sekali membahas penelitian-penelitian dan penelitian berikutnya yang dibahas pada jurnal ini yaitu penelitian untuk penggunaan HCO dalam pengolahan air yang terkontaminasi. Beberapa penelitian yang dibahas pada jurnal ini yaitu penelitian dari Tian yang mempelajari penggunaan biokar yang dimuat dengan MNDA Fe dalam kurung MNOX atau biokar dan FeOX atau biokar sebagai katalis dalam proses HCO untuk degradasi atrazin, suatu pestisida berbahaya. Lalu selanjutnya penelitian yang dibahas pada jurnal ini yaitu penelitian Mahmud yang mempelajari penerapan HCO pada pengolahan air limbah yang mengandung asam oksalat atau OA. Penelitian terakhir yang mengangkat isu menggunakan HCO dalam pengolahan air yang terkontaminasi yaitu penelitian dari He yang mempelajari penggunaan HCO untuk mengolah air limbah yang mengandung Cu2+ dari proses sakarin. Lalu eh, dalam
jurnal ini juga membahas cara meningkatkan efektivitas HCO dalam pengolahan secara keseluruhan. Eh, yang pertama itu penggunaan katalis yang lebih efisien ini berfungsi untuk menemukan katalis yang lebih murah dan lebih mendukung proses HCO. Katalis yang berbasis material yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama akan membantu mengurangi biaya operasional dan memperpanjang umur katalis. Lalu ada cara meningkatkan efektivitas HCO selanjutnya yaitu optimasi proses dengan kombinasi teknik pengolahan lain. Teknik pengolahan lain seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan absorpsi bisa digabungkan dengan HCO. Misalnya, ozonasi bisa mengurangi senyawa organik besar, sementara koagulasi bisa menghilangkan partikel kecil. Lalu ada melakukan penelitian dari berbagai jenis polutan. Kenapa melakukan penelitian dari berbagai jenis polutan meningkatkan efektivitas HCO? Karena kita bisa jadi lebih memahami tentang eh, kualitas air gitu. Eh, kita bisa memberikan gambaran juga, kita bisa tahu gambaran lebih jelas tentang kemampuan HCO dalam menghadapi kasus-kasus di dunia nyata. Lalu ada penerapan HCO pada skala besar. Pengujian HCO dalam skala besar dan dalam kondisi di kehidupan nyata sangat penting untuk memahami tantangan seperti fluktuasi kualitas air, biaya, dan kendala sistem. Jadi kita bisa tahu cara meningkatkan efektivitas HCO lebih lanjut. Selanjutnya saya akan next saja. Dalam jurnal ini juga membahas tentang parameter yang dioptimalkan untuk ozonasi katalitik heterogen HCO yang efektif. Pertama, parameternya yaitu tingkat keasaman atau pH. Suatu larutan elektrolit sangat mempengaruhi proses pengolahan air menggunakan ozon atau HCO. Pada pH tinggi, ozon akan terurai menjadi partikel yang sangat reaktif atau OH dalam jumlah yang lebih banyak. Partikel ini sangat efektif dalam mengurangi zat organik yang sulit dihilangkan, seperti ROCS, dan meningkatkan pengolahan total karbon organik atau TOC. Sebaliknya, pada pH rendah, proses penguraian ozon menjadi partikel OH lebih sedikit. Selain itu, pH juga mempengaruhi kinerja katalis, seperti katalis CuAl2O3 pada honeycomb dan pH tinggi, katalis ini bekerja lebih efektif dalam mengurangi zat pencemar seperti alklor dan menghilangkan warna pada zat warna seperti metilen biru. Selanjutnya, di jurnal ini juga membahas penelitian tentang bagaimana pH mempengaruhi kinerja katalis MnOx atau GAC dalam mengurangi nitrobenzena. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjuk hasil penelitian yang dibahas pada jurnal ini menunjukkan bahwa pada pH rendah, pemecahan nitrobenzen lebih efektif. Berbeda dengan ozonasi tanpa katalis yang justru lebih efektif pada pH tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adsorpsi organik mikropolutan pada permukaan katalis menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pengolahan. Lalu selanjutnya ada penelitian lain yang dibahas pada jurnal ini, yaitu penelitian tentang meningkatkan efektivitas pengolahan limbah air menggunakan teknik HCO atau hidrogen peroxide catalytic ozonation. Ada dua penelitian yang dibahas pada jurnal ini. Penelitian pertama itu menguji katalis ZNO dalam ozonasi trichlorofenol 2,46. Dalam jurnal ini membahas bahwa peneliti menemukan bahwa peningkatan dosis ZNO dapat mempercepat pemecahan O3 dan meningkatkan pembentukan OH yang berperan dalam penghancuran kontaminan.
Dengan menambah dosis katalis, jumlah situs reaktif pada permukaan katalis meningkat yang membantu proses fotokatalisis. Namun, mereka juga mencatat bahwa setelah dosis tertentu, peningkatan dosis tidak lagi meningkatkan laju pengolahan karena konsentrasi ozon yang terbatas. Lalu pada penelitian kedua yang dibahas pada jurnal itu yaitu tentang menghasilkan katalis Al2O3 pektin CAXOY untuk mengolah limbah air organik asin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan katalis ini meningkatkan penghilangan COD atau chemical oxygen demand secara signifikan dibandingkan dengan ozonasi biasa. Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa meningkatkan dosis katalis dari 100 GL pangkat min 1 menjadi 400 GL pangkat min 1 meningkatkan penghilangan COD dari 41% menjadi 59%. Namun, setelah dosis 400 GL pangkat min 1, penambahan dosis lebih lanjut tidak meningkatkan hasil yang signifikan. Dalam penelitian itu juga diamati bahwa peningkatan dosis katalis mengurangi luas permukaan yang dapat diakses oleh katalis, yang berdampak pada penurunan efektivitas pada dosis yang lebih tinggi. Lalu, ini adalah hasil grafik dari penelitian yang tadi saya bahas. Selanjutnya, parameter yang dibahas pada jurnal ini yaitu suhu. Suhu sangat mempengaruhi proses ozonasi katalitik yang melibatkan interaksi antara ozon atau O3, katalis, dan zat yang ingin dihilangkan atau ROC. Proses ini terjadi dalam tiga fase, cair, gas, dan padat. Pada suhu yang lebih tinggi, proses ini cenderung lebih efektif dalam menghilangkan ROC. Karena suhu yang tinggi meningkatkan reaksi kimia yang terjadi antara ozon atau O3 dan ROC. Dengan kata lain, suhu yang lebih tinggi mempercepat pemecahan ozon menjadi bentuk yang lebih aktif seperti radikal hidroksil atau OH yang membantu menghilangkan polutan. Namun, ada sisi negatifnya. Ketika suhu meningkat, kelarutan O3 dalam air menurun. Ini berarti, meskipun reaksi antara ozon dan ROC menjadi lebih cepat, jumlah ozon yang dapat larut dalam air berkurang, yang mengurangi efektivitas proses secara keseluruhan pada suhu yang sangat tinggi. Jadi, meskipun suhu tinggi dapat mempercepat reaksi, pengurangan kelarutan ozon di air membuat proses tersebut kurang efisien pada suhu yang terlalu tinggi. Selanjutnya, dalam jurnal ini juga membahas tentang penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wang. Wang berfokus pada pengembangan katalis baru untuk meningkatkan efektivitas proses ozonasi dalam menghilangkan zat polutan seperti methylene oren atau MO. Dalam penelitian ini, Wang menggunakan hidroksida ganda berlapis yaitu COAL-LDH sebagai produk perantara yang belum dipanaskan. Kemudian disintesis menjadi katalis baru bernama COAL-LDO dengan menggunakan metode kopresipitasi dan pemanasan suhu yang tinggi. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan struktur berpori yang baik dan bentuk plat yang lebih tipis, serta lebih melengkung pada COAL-LDO yang diyakini dapat meningkatkan konsentrasi spesies oksigen aktif dan kemampuan migrasi oksigen. Yang keduanya sangat penting dalam proses ozonasi katalitik. Lalu, ini adalah grafik yang dibahas pada penelitian Wang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan prospek katalis HCO dalam remediasi air yang dibahas pada jurnal ini. Katalis komposit berbasis logam masih memiliki beberapa hambatan dan keterbatasan. Meskipun memiliki karakteristik yang menjanjikan, beberapa katalis komposit berbasis
Logam bisa mahal dan sulit untuk diterapkan dalam skala besar karena proses pembuatannya yang rumit dan penggunaan logam berharga. Lebih banyak penelitian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa katalis komposit berbasis logam tetap stabil dan tahan lama di lingkungan yang korosif, suhu tinggi, dan tekanan tinggi. Beberapa katalis komposit berbasis logam juga mungkin tidak seselektif yang diinginkan terhadap produk yang diinginkan, yang bisa menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan dan mengurangi efisiensi proses secara keseluruhan. Selain itu, ketika kondisi reaksi yang sangat keras, katalis HCO bisa mengalami deaktivasi atau kerusakan. Produk sampingan yang tidak diinginkan juga dapat muncul dari oksidasi non-selektif OH. Agar remediasi air efektif, selektivitas katalis HCO terhadap kontaminan target harus ditingkatkan. Beberapa katalis HCO, yaitu katalis yang digunakan untuk proses ozonasi, harganya mahal dan proses pembuatannya rumit, sehingga sulit untuk digunakan dalam skala besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknik untuk membuat katalis yang bisa diproduksi dengan mudah dan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kita juga perlu memahami lebih dalam tentang bagaimana reaksi dalam proses HCO terjadi dan bagian mana yang berperan penting agar kita bisa merancang katalis yang lebih efisien. Tapi terlepas dari tantangan-tantangan itu, katalis HCO masih memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pembersihan air. Selanjutnya, saya akan next ke slide selanjutnya. Katalis menggabungkan oksidasi logam dengan bahan logam atau non-logam lainnya untuk membuatnya lebih efektif, stabil, dan dapat lebih selektif. Dengan mencari bahan-bahan komposit baru seperti MXNS, kerangka organik kovalen, dan katalis atom tunggal, kita bisa membuat katalis yang lebih kuat dan murah. Selain itu, teknik pembuatan baru seperti elektrospinning, sintesis solvotermal, dan deposisi lapisan atom bisa membantu kita mengontrol dengan tepat bahan, struktur, dan sifat katalis. Untuk mengurangi biaya dan sampah yang dihasilkan, penelitian berfokus pada pembuatan katalis yang lebih tahan lama dan stabil, serta cara untuk memulihkan eh, katalis agar bisa digunakan kembali. Sistem pembersihan air yang menggunakan HCO dengan metode lain seperti adsorpsi, pemisahan membran, atau pengolahan biologis dapat bekerja lebih baik dan efisien. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan pada review jurnal ini. Pada intinya, jurnal ini membahas tentang teknik heterogeneous catalytic ozonation atau HCO, yaitu cara membersihkan air menggunakan ozon dan katalis. Proses ini sangat efektif untuk menghilangkan zat-zat berbahaya yang sulit diurai dengan metode biasa seperti obat-obatan dan bahan kimia beracun. Ozon digabungkan dengan katalis padat untuk menghasilkan zat-zat kimia reaktif atau ROS yang membantu memecah polutan menjadi zat yang lebih aman. Meski menjanjikan, ada tantangan seperti biaya, kompleksitas proses, dan risiko produk samping yang berbahaya. Lalu di sini ada kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal yaitu jurnal memberikan penjelasan yang sangat detail tentang berbagai jenis katalis, mekanisme reaksinya, dan bagaimana proses ini diterapkan dalam pengolahan air. Penelitian ini juga menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi HCO seperti mengatur pH dan suhu, serta mengoptimalkan dosis katalis. Dalam jurnal ini juga membahas pengembangan katalis modern seperti Metal Organic Frameworks atau MOVS yang punya banyak keunggulan seperti penemukan luas dan kestabilan yang baik. Jurnal ini juga membahas teknik HCO yang tidak hanya pada skala kecil, yaitu pada skala laboratorium, tapi juga skala besar, yaitu skala industri. Kelemahan pada jurnal ini yang pertama adalah penjelasan jurnal mungkin akan sangat sulit dipahami oleh pembaca awam yang nggak punya latar belakang teknik atau latar belakang sains. Dan hal yang kedua yaitu proses dan katalis yang digunakan cukup mahal. Dalam pembahasan jurnal ini, mereka menggunakan katalis yang
cukup mahal sehingga sulit diterapkan secara luas, terutama di negara berkembang seperti negara kita, yaitu Indonesia. Lalu ada keterbatasan diskusi mengenai bagaimana HCO bisa diintegrasi dengan teknologi pengolahan air lain secara global. Karena adanya keterbatasan diskusi, mungkin sebagian dari pembaca masih memiliki banyak pertanyaan tentang jurnal ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.